Hai hai hai, welcome back to Great Movies Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas series yang berjudul The Last of Us. Series ini diadaptasi dari sebuah video berlatar belakangkan kondisi Amerika Serikat 20 tahun selepas kemunculan infeksi jamur. Infeksi tersebut menyebabkan korbannya berubah menjadi zombie. Series ini sendiri berisi 9 episode. Dan Mimin akan membahasnya satu persatu guys. Nah, sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tanpa pakai lama, cus langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah acara di televisi pada tahun 1968, di mana ada seorang host dan dua ilmuwan yang sedang membahas tentang suatu peristiwa penyakit dan virus yang pernah melanda dunia. Dan dari semua peristiwa tersebut, akhirnya para manusia berhasil memenanginya. Akan tetapi, menurut sang ilmuwan, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi karena sebuah jamur yang berbahaya. Dan para ilmuwan mengetahui kalau ada beberapa jamur yang berbahaya itu bukan untuk membinasakan hidup si terinfeksi, namun untuk mengendalikan si terinfeksi. Mereka berpendapat kalau beberapa jamur berbahaya itu bisa berevolusi apabila suhu di bumi lebih panas dari biasanya. Bahkan, infeksi dari jamur berbahaya dapat menyebar dengan cepat hingga ke penjuru dunia dan ke seluruh manusia. Hingga saat ini, belum ada seorang ilmuwan yang bisa membuat vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan manusia akan kalah dan akhirnya mereka pun punah. Scene pun beralih ke tahun 2003, di sebuah rumah yang terletak di Amerika Serikat, di mana ada seorang wanita remaja bernama Sarah, yang hendak merayakan ulang tahun sang ayahnya yang bernama Joel. Mereka berdua tinggal bersama saudaranya Joel yang bernama Tommy. Di tengah sarapan, mereka mendengar berita di radio tentang suatu insiden yang terjadi di Jakarta. Di sini, pihak pemerintah Amerika Serikat memperingatkan ke warganya yang ada di sana untuk waspada. Di sini, Joel tak tahu di mana Jakarta itu. Joel mengira Jakarta ada di daerah Timur Tengah. Oleh karena itu, Sarah memberitahu sang ayah kalau Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Sarah pun kemudian berangkat ke sekolah. Namun, sebelum itu dia mengambil jam tangan ayahnya yang rusak. Sarah berencana untuk memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Selepas pulang dari sekolah, Sarah menunggu abang-abang dokter jam selesai memperbaiki jamnya. Di depan toko, ada beberapa mobil polisi dan mobil damkar yang lewat. Seketika, si abang nyeletuk kalau dia terganggu akan mobil-mobil itu yang sering lewat di depan tokonya. Tak berselang lama, istri abang dokter jam datang dan seketika menutup toko. Karena ia memiliki firasat buruk, jadi dia pun menyuruh Sarah untuk segera balik sambil memberikan jamnya yang sudah diperbaiki. 3:15, we close at 7. Sarah pun kemudian berkunjung ke rumah tetangganya. Di sini, dia mengerjakan PR sambil menghabiskan waktu hingga sore hari. Di saat Sarah mau minjam DVD film kesukaan ayahnya, dia nggak sadar kalau si nenek tiba-tiba kejang dan sambil membuka mulutnya. Ketika Sarah mau pulang, dia melihat hewan peliharaan tetangganya si Guguk yang terus memperhatikan si nenek, yang membuat Sarah menjadi heran. Di malam hari, setelah Joel pulang kerja, Sarah pun memberikan hadiah jam tangan pada ayahnya yang sudah ia perbaiki. Bapaknya pun bertanya, "Kamu dapat uang dari mana, nak, untuk benarinya?" Sarah pun menjawab, "Kamu nenek, kamu bertanya-tanya." Akhirnya, Sarah pun mengaku sebenarnya dapat uang dari mencuri uang bapaknya sendiri. Selang beberapa waktu, di saat sedang menonton film, Joel menerima kabar dari Tommy kalau dirinya sedang di kantor polisi karena mukul orang gila yang mencoba memukulnya. Dan terjadilah kesalahpahaman ketika polisi menangkap Tommy. Jadi, dia meminta Joel untuk membebaskannya, yang membuat Joel mau gak mau harus OTW sekarang juga. Sebelum OTW, Joel menggendong Sarah yang ketiduran ke kamarnya. Di saat lagi pulasnya tertidur, Sarah tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keras dari luar. Oleh karena itu, dia segera mencari Joel dan ternyata Joel belum pulang dari kantor polisi. Sarah lalu mencoba menyalakan televisi dan melihat siaran darurat dari pemerintah untuk melakukan lockdown mandiri di rumah. Dan tiba-tiba datang si Guguk milik tetangga, seakan memberitahu kalau telah terjadi sesuatu yang gak beres. Sampai-sampai ada helikopter yang melintas dan pesawat jet yang pernah dilihat Sarah kemarin sore. Sarah lalu membawa si Guguk kembali ke rumah si tetangga. Tapi si Guguk menolak dan akhirnya kabur. Sontak,
Sarah pun penasaran, jadi dia memasuki rumah si tetangga dan menemukan adanya jejak darah di dapur. Dan ternyata ini ulah si nenek yang lagi memakan si tetangga layaknya seperti zombie, sambil menyebarkan virus untuk mengubah manusia menjadi zombie seperti si nenek. Alhasil, Sarah menjadi ketakutan. Oleh karena itu, dia kabur keluar rumah sambil dikejar si nenek. Namun, beruntungnya Joel dan Tommy tiba tepat waktu, sehingga si nenek terpaksa dibinasakan oleh Joel. Mereka pun kemudian segera kabur untuk mencari tempat aman, dan harus menabrak tetangga mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan, mereka membahas tentang wabah zombie ini, yang diduga disebabkan oleh virus, yang membuat seluruh jaringan komunikasi mati dan menduga awal penyebaran virus zombie di daerah kota. Sehingga bisa diyakini kenapa si nenek bisa terinfeksi ketika dirawat di rumah sakit sebelumnya. Mereka juga melihat sebuah rumah besar yang terbakar, dan ada juga orang lain yang meminta pertolongan. Namun, Joel meminta untuk tidak menolong mereka, karena bisa saja mereka telah terinfeksi. Sesampainya di jalan tol, mereka melihat kemacetan di depannya, yang disebabkan banyaknya orang yang pada mau kabur. Sehingga, Tommy mengambil jalan pintas dengan melewati sebuah ladang. Namun, mereka melihat ada sebuah helikopter militer yang berada di depan. Karena tidak mau di-stop oleh pihak militer, mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke sebuah kota, sembari melihat banyaknya pesawat yang hendak mendarat secara darurat, serta kepanikan orang sekitar. Perjalanan mereka kemudian dicegah oleh kerumunan zombie yang pada mengarah ke mereka. Dan tidak lama setelah itu, ada satu pesawat yang jatuh di belakang, yang mengakibatkan mobil mereka mengalami kecelakaan akibat serpihan pesawat yang mengenai mobil mereka. Setelah mereka tersadar, seketika Sarah melihat para zombie yang pada mukbang daging manusia. Sebelum dirinya diangkut keluar dari mobil oleh ayahnya, tak berselang lama, ada mobil polisi yang menabrak mobil mereka dan membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Di sini, Joel memberitahu sebuah lokasi untuk mereka bisa bertemu nantinya. Karena kecelakaan tadi membuat kaki Sarah terluka, ayahnya pun menggendongnya sambil berlari. Dan tak berselang lama, mereka ketahuan oleh salah satu zombie yang lagi asik mukbang daging manusia. Oleh karena itu, Joel kabur ke arah restoran, di mana mereka dikejar oleh zombie yang bisa berlari dan loncat. Wah, zombie olimpiade nih. Dan setelah Joel keluar dari restoran, tiba-tiba si zombie di-headshot sama seseorang yang ternyata seorang tentara. Setelah mengetahui Sarah dan Joel tidak terinfeksi, si tentara melapor ke atasannya. Tapi, dia menjadi terkejut ketika dia disuruh untuk membinasakan Joel dan Sarah layaknya zombie. Merasa terancam, Joel menghindar tepat sebelum si tentara menembak. Dan akhirnya, sebelum si tentara membinasakan Joel, si tentara meminta maaf. Namun, tiba-tiba dia di-headshot dari jarak jauh, yang ternyata itu ulah si Tommy. Tapi, perhatian Joel segera teralihkan sama Sarah yang dalam kondisi sekarat, karena perutnya tertembak sebelumnya oleh si tentara. Karena tak banyak waktu, Joel akhirnya gagal menyelamatkan anaknya. Dan akhirnya, Sarah pun meninggal karena perdarahan yang dialaminya. Beralih ke 20 tahun kemudian, di tahun 2023, di mana ada seorang bocil yang lagi berjalan sendirian di tengah hutan, dan melihat sebuah kota yang telah kiamat karena wabah zombie yang melanda seluruh dunia. Di sana, si bocil menemukan sebuah tempat yang sudah dijaga sama beberapa petugas NPC bersenjata. Namun, dia mengalami pingsan. Jadi, si petugas membawa si bocil ke sebuah tempat yang aman, di mana dia dicek apakah dia terinfeksi virus zombie atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata si bocil sudah terinfeksi, dengan munculnya warna merah dari alat pengecekan infeksi, karena ada sebuah luka di bagian lututnya. Oleh karena itu, para petugas memberikan kesempatan kepada si bocil untuk melakukan apapun yang dia mau. Namun, sebelum itu mereka menyuntikkan sesuatu ke tubuh si bocil. Para petugas ini dari sebuah kelompok yang bernama Fedra, atau seperti Badan Tanggap Darurat Bencana, merupakan kelompok yang bertindak sebagai otoritas penguasa zona karantina, dan mereka mempunyai sebuah markas yang menjadi tempat tinggal para penyintas. Tapi, ada juga kelompok pemberontak yang bernama Fireflies, yang tidak suka sama apa yang dilakukan Fedra, karena Fireflies mau semua warga bisa bebas untuk membangun negara bersama-sama, apalagi situasi dunia yang sudah mendekati kiamat.
Joel adalah salah satu penyintasnya. Dan sekarang dia bekerja sehari-hari sebagai buruh untuk mendapatkan cuan. Namun, cuan yang ia dapatkan bukanlah cuan yang biasa dia pakai, melainkan cuan baru yang dibuat oleh Fedra. Suatu hari, ketika mengurusi suatu mayat untuk dibakar, Joel melihat si bocil yang ternyata menjadi salah satu orang yang hendak dibakar juga. Karena emak-emak rekannya tidak tega membakar si bocil, sehingga Joel yang akan melakukannya. Karena dia sudah pernah melakukan hal itu kepada anaknya. Dan akhirnya, si bocil pun terbakar. Ketika sedang melihat beberapa orang yang hendak dihukum mati karena telah sosokan mau kabur dari markas, Joel melihat seorang petugas bersenjata yang memberikan sebuah isyarat untuk mengikutinya. Joel pun pergi mengikutinya di sebuah gang. Dan ternyata, mereka melakukan transaksi narkoboy yang dijual Joel untuk mendapatkan cuan tambahan. Di sini, Joel menanyakan tentang kabar perkembangan sebuah truk dari si petugas. Karena Joel berencana untuk kabur dari markas Fedra dan sudah bekerja sama dengan seorang wanita bernama Tess yang mengurusi pembelian baterai mobil untuk truknya agar bisa hidup. Tapi masalahnya, orang yang dia suruh untuk membeli baterai mobil yang bernama Robert melakukan kecurangan dengan menjual lagi baterai itu ke orang lain. Sehingga terjadilah keributan di antara Tess dan Robert. Dan tiba-tiba tempat mereka terkena dampak dari sebuah ledakan. Karena di luar lagi terjadi baku tembak antara Fedra dan Fireplace. Namun, ketika Tess kembali sadar, dia melihat Robert sudah kabur. Sementara itu, Joel pergi ke tempat layanan pesan suara dengan alat radio, di mana orang-orang lagi pada mengantri untuk memberikan pesan ke orang yang mereka cintai, yang mungkin masih hidup di luar sana. Joel dan si petugas radio udah berteman lama, dan dengan sedikit sogokan, Joel menanyakan tentang kabar saudaranya Tommy, yang sudah berpisah dengan Joel di tengah usaha mereka untuk bertahan hidup dari wabah zombie. Tapi nyatanya, belum ada balasan pesan dari Tommy, sehingga membuat Joel khawatir, karena sudah 3 minggu Tommy tidak membalas pesan dari Joel, dan biasanya Tommy membalas dalam waktu 1 hari saja. Jadi, Joel memutuskan untuk nekat pergi ke tempat layanan suaranya Tommy yang sangat jauh. Dan setelah Joel mengetahui lokasinya dan petugas radio, dia pun langsung bersiap-siap meluncur ke sana. Esok harinya, Joel baru mengetahui luka Tess di wajahnya. Oleh karena itu, dia memberitahu kalau ini gara-gara beberapa anak muda yang memukulnya. Ketika mengetahui baterai mobilnya udah dijual sama Robert, Joel tentu saja mengamuk. Namun, Tess mengajaknya untuk mencari Robert dengan cara keluar dari markas secara diam-diam. Dan akhirnya, Joel pun mengeluarkan pistolnya yang ia simpan selama ini. Di sebuah restoran, Tess menanyakan ke seseorang yang bertugas sebagai mata-mata tentang Robert. Dan setelah Tess mengetahui lokasi si Robert yang berada di markas Fireflies, dia dan Joel pun segera pergi ke terowongan kereta bawah tanah dengan melewati sebuah tempat khusus untuk mereka kabur, sambil membawa tas berisi peralatan yang telah mereka siapkan. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di sebuah kantor, mereka dikejutkan dengan zombie yang telah meninggoy dalam kondisi membusuk. Diduga si zombie yang tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di markas Fireflies, di mana mereka menemukan Robert dan timnya yang telah mati karena baku tembak yang terjadi. Ternyata, kondisi baterai mobil yang Robert bawa tidak bagus, tapi dia tetap mau menjualnya dengan menipu si pembeli. Tak lama berselang, Joel dan Tess mendengar suara orang kesakitan, dan seketika dikagetkan dengan seorang gadis yang mau menyerang Joel. Namun, Joel bisa mengantisipasi serangan itu. Orang yang kesakitan itu bernama Marlin, dan ternyata Joel mengenal Marlin yang merupakan pimpinan dari kelompok pemberontak Fireplace, selaku pembantai komplotan Robert CS, karena coba-coba menjual baterai mobil KW. Ketika itu, Joel pun bertanya ke Marlin untuk apa membeli baterai mobil, dan Marlin pun menjawab kalau dia membutuhkan hal itu untuk hal yang sangat amat penting, berkaitan dengan si gadis yang bernama Ellie. Tetapi, Marlin masih belum bisa memberitahu apa sesuatu itu. Temannya Marlin lalu memberitahu, karena baku tembak yang terjadi, Fedra udah mengetahui lokasi mereka, dan akan segera datang ke sini. Oleh karena itu, Marlin berpikir karena perutnya tertembak dan kondisi temannya yang terluka, maka Marlin meminta bantuan Joel untuk mengantarkan Ellie untuk dibawa ke tim Fireflies, yang menunggu Ellie di sebuah tempat bernama State House. Pada gantinya, tim Fireflies akan memberikan apa yang Joel butuhkan, dari baterai mobil, kebutuhan untuk bertahan hidup, sampai senjata. Begitu selesai berdiskusi, Joel dan Tess setuju untuk mengantarkan Ellie ke State House. Dan ketika malam hari sudah tiba, mereka menyelinap keluar dari markas dengan melewati sebuah jalan rahasia yang diketahui Tess. Tapi, mereka belum benar-benar aman dari para petugas, karena mereka harus menghindari penjagaan para petugas di sekitar gerbang secara diam-diam.
Beberapa saat kemudian, sialnya mereka ketahuan sama salah satu petugas yang lagi BAK. Yang ternyata itu adalah pelanggannya Joel dalam transaksi narkoboy. Namun, dia tetap melaksanakan tugasnya sehingga dia menyuruh Joel dan kawan-kawannya untuk berlutut. Dengan tangan di belakang kepala, si petugas mau memastikan kalau mereka bertiga tidak terinfeksi. Tapi, ketika dia memeriksa Ellie, dia langsung menusuk si petugas dengan pisau miliknya yang membuat si petugas mengamuk sambil mengarahkan senjata ke Ellie. Joel berusaha menenangkan si petugas. Namun, ketika dibilang untuk minggir, Joel menjadi teringat tentang si tentara yang sudah menghabisi hidup anaknya Sarah. Sontak, Joel langsung menerkam si petugas, lalu memukulnya sampai berkali-kali dan akhirnya dia pun mati. Tes kemudian memeriksa alat pengecekan infeksinya, dan ternyata Ellie sudah terinfeksi. Tapi, dia mengaku tidak menunjukkan gejala apapun, dan menunjukkan luka di tangannya yang dia dapatkan 3 minggu yang lalu. Sementara manusia pada umumnya akan berubah menjadi zombie sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menceritakan tentang bekas luka itu, karena mereka harus mengamankan diri dulu dari para petugas. Series bersambung dengan Joel yang mengambil senjata dari si petugas. Selanjutnya, mereka memasuki area para zombie, dan akhirnya petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai. Episode kedua dibuka dengan memperlihatkan latar kota Jakarta pada tahun 2003. Saat itu, seorang irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia, bernama Ibu Ratna. Bu Ratna diundang untuk melihat secara langsung spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Dan setelah Ibu Ratna teliti, ia pun menjawab kalau spesimen itu merupakan Ophiocordyceps atau jamur semut. Secara umum, jamur jenis ini nggak mungkin bertahan di tubuh manusia. Tetapi, pihak militer justru memperoleh fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban terinfeksi jamur dan meminta Bu Ratna untuk memeriksa si korban tersebut. Di kaki kiri si korban ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Tapi anehnya, bekas gigitan tersebut membuat Mimin merinding semerindingnya. Bahkan, tetangga Mimin juga ikutan merinding begitu Bu Ratna membukanya. Ternyata, jaringan tubuh si korban udah berubah total. Bahkan nih, dari dalam mulutnya, Ibu Ratna mengeluarkan spesies jamur yang masih aktif. Pak Irjen lalu menjelaskan kalau si korban ditemukan di sebuah pabrik tepung dan masih belum jelas siapa pelaku yang menggigitnya. Tapi yang pasti, ada 14 buruh pabrik yang menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Bu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih keluyuran di luar sana. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, mengingat mereka tak memiliki obat atau vaksin untuk menyembuhkan wabah kali ini. Hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Ibu Ratna pun menyarankan agar pihak pemerintah segera memulai pengeboman kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Bom. Scene lalu beralih memperlihatkan Joel, Ellie, dan Tess yang tengah beristirahat di dalam sebuah gedung. Di sini, Joel dan Tess masih menjaga jarak dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun, Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tak bisa terinfeksi oleh jamur. Dan karena itulah, Ellie menjadi aset berharga bagi Fireflies, bahkan bagi umat manusia. Dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah, Joel dan Tess pun merasa sedikit lega. Dan mereka pun mulai mempercayai Ellie. Selepas itu, trio ini pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, melewati jalanan kota yang telah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan, Ellie menceritakan saat ia digigit oleh zombie. Saat itu, ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya, dan ia bahkan nekat ingin memasuki sebuah gedung yang penuh dengan zombie. Dan saat itulah, Ellie pun diselamatkan oleh Tante Marlene, dan diteliti selama beberapa hari, untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Joel, Ellie, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun lebih memilih melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi zombie. Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena jalan keluarnya terhalang oleh reruntuhan gedung. Tess pun nekat untuk melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu lain untuk Joel dan juga Ellie. Setelah keluar dari gedung,
Mereka pun melihat jalan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan zombie Olimpiade. Di sini, Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah. Sehingga, jika ada sesuatu yang menyentuhnya, para zombie itu akan mulai bereaksi. Karena tak bisa melewati jalan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Dan sebelum memasuki gedung museum, Joel memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana nampak sudah pada mengering, sehingga Joel pun berpikir mungkin aja di dalam museum gak ada zombie Olimpiade. Yang lain kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap. Sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur, namun para zombie bisa mencabik-cabik tubuhnya hingga meninggoy. Begitu memasuki gedung museum, mereka menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Joel dan Tess merasa kebingungan, karena zombie nggak mungkin menyerang seperti itu. Setelah itu, mereka dengan perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintunya, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya. Hal itu pun menyebabkan suara berisik, hingga mengundang salah satu zombie ke arah mereka. Joel meminta semuanya untuk tetap tenang dan perlahan-lahan menjauh dari zombie tersebut. Namun, Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya, sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Joel dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu. Namun, suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah, mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Joel yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru, karena pelurunya sudah hampir habis. Hingga akhirnya, saat melihat Ellie, Joel menyuruhnya untuk pergi ke sisi yang lain. Karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Joel sempat diserang oleh zombie. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntungnya, Tess tiba di saat yang tepat. Sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Dan tak disangka, akibat pertarungan tadi, Ellie malah terkena gigitan zombie di lengannya. Namun, karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Joel dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan panjang, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya tiba di State House. Mereka berencana ingin bertemu dengan para anggota Fireflies. Sehingga, Ellie bisa diserahkan lalu Joel dan Tess akan memperoleh bayaran. Tapi sayangnya, di sana mereka tak menemukan siapapun, kecuali mayat para anggota Fireflies yang berserakan. Hal itu pun membuat Tess mengamuk dan frustasi. Sebab mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu. Dan kalau tidak ada hasil, maka segalanya menjadi sia-sia belaka. We are going home. This is not my fucking home! Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Dan benar aja nih, Tess rupanya sudah terinfeksi oleh jamur. Karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie tiba-tiba bangun. Sehingga Joel segera menembaknya. Tapi tak disangka, akibat tindakan itu, tangan zombie itu pun terjatuh di atas tumpukan jamur. Dan membuat zombie-zombie di luar gedung mulai merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Joel untuk segera pergi menyelamatkan Ellie. Karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung. Karena ia berencana untuk meledakkan diri bersama semua zombie. Dengan berat hati, Joel terpaksa membawa Ellie segera pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak berselang lama, para zombie pun masuk ke dalam gedung. Tess terus berusaha menyalakan korek apinya. Namun, ia tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya, saat salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya, korek api itu pun berhasil dinyalakan. Dan inilah yang terjadi. Alhasil, kini hanya tersisa Joel dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan episode kedua pun akhirnya berakhir. Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan Joel dan Ellie yang sudah berhasil kabur dari gerombolan zombie-zombie Olimpiade. Dan saat ini, mereka melakukan perjalanan melewati hutan untuk menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka,
Ellie sering menanyakan beberapa hal terhadap Joel. Menurut Mimin, mungkin aja tujuan dari tindakan Ellie untuk bisa lebih mengakrabkan diri dengan Joel. How'd you get that scar on your head? Someone shot at me and missed. See, that's cool. Hingga tak terasa, mereka pun tiba di sebuah toko. Dan di toko inilah, Joel dan mendiang Tess memiliki sebuah tempat rahasia untuk menyembunyikan senjata mereka. Di saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie secara perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itulah, Ellie menemukan sebuah barang dan seorang zombie yang sedang terjebak reruntuhan. Awalnya, Ellie hanya menyayat si zombie untuk melihat bagian dalam kulitnya. Namun, Ellie kemudian malah menusuk si zombie hingga tewas. Wah, ternyata sadis juga Neneng Ellie. Setelah menyimpan senjatanya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanannya. Saat itu, mereka berdua melihat sebuah bangkai pesawat di atas bukit. Ellie yang gak pernah melihat dunia luar, merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Karena boro-boro untuk naik pesawat terbang, ia saja bahkan sama sekali gak pernah menaiki mobil atau kendaraan yang lainnya. Selepas curhatan itu, Ellie pun penasaran dengan bagaimana sih awal mula dari kemunculan jamur Cordyceps. Nah, untuk saat ini, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculannya, sehingga Joel pun menyederhanakan cerita dengan mengatakan kalau jamur Cordyceps menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang terinfeksi kemudian berubahlah menjadi zombie, lalu menggigit orang lain hingga dunia berubah menjadi seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Di sini, terlihat jelas kalau mereka semua bukanlah korban infeksi jamur, melainkan mereka yang sengaja dibantai oleh para pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Jadi, di tahun 2003, pasukan militer mengevakuasi seluruh warga di sebuah kota, dan mereka dijanjikan sebuah tempat perlindungan. Padahal, pasukan militer berniat untuk membinasakan mereka semua. Tapi ternyata, ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Ia merupakan pria parubaya bernama Bill. Bill memang secara sengaja bersembunyi di ruangan bawah tanah rumahnya, karena ia tahu benar bahwa para pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semuanya dibawa pergi, Bill kini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah dan melengkapi pagar-pagarnya dengan listrik bertegangan tinggi. Lalu melengkapinya dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat, para zombie itu bisa dengan cepat langsung dibinasakan. Selain membuat jebakan, Bill juga mulai berkebun dan berternak, agar hasilnya dapat ia konsumsi. Dan begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Hingga di tahun 2007, ia pun bertemu dengan seseorang yang secara tak sengaja masuk ke dalam jebakannya. Pria parubaya itu bernama Frank. Frank berkata kalau ia berasal dari QZ Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Setelah Bill memeriksa kondisi Frank, ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur. Nah, karena merasa kesepian atau mungkin punya maksud tersembunyi, Bill pun menerima Frank untuk tinggal bersamanya. Selama bertahun-tahun,
Mereka pun menjalani kehidupan bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya, di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui saluran radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Awalnya, Bill tidak setuju dengan keputusan Frank. Namun, Frank berhasil meyakinkan Bill bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Joel akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah, mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Joel banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki. Begitu pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para gangster yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan, dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. We gotta get you inside. I got you. Kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Joel. Meskipun begitu, Frank nyatanya tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill. Beruntungnya, dengan kemampuan yang ia miliki, Frank berhasil untuk menyelamatkan nyawa Bill. Hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat, pada tahun itu Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang merasa kalau ajalnya sudah dekat, meminta kepada Bill untuk memberinya racun, agar ia bisa mati daripada harus hidup dengan kondisi seperti ini. Nah, karena rasa cinta yang begitu besar, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut mati bersamanya. Kembali ke Joel dan Ellie, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat ia berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan secercik surat yang ditulis langsung oleh Bill. Dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggoy, dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Joel. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Joel dan Ellie akan pergi mencari Tommy, di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Fireflies, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Fireflies berada. Dan episode ketiga pun berakhir. Episode keempat dibuka dengan memperlihatkan Ellie yang sedang bergaya layaknya John Wick, menggunakan pistol yang ia ambil dari rumah Bill tanpa sepengetahuan Joel. Selepas gaya-gayaan itu, dia pun bergegas keluar menghampiri Joel yang sedang mengambil bahan bakar dari mobil-mobil yang terbengkalai. Sebab perjalanan mereka kali ini akan sangat jauh dan pasti membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Setelah puas mengambil bahan bakar, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, mereka pun berasumsi bahwa tempat yang hendak dikunjungi oleh mereka pasti kali ini lebih aman dari tempat-tempat yang pernah mereka datangi sebelumnya. Karena di sepanjang jalan masih terlihat beberapa hewan ternak. Namun tidak lepas dari itu, selama perjalanan mereka, Ellie melihat kalau dunia memang sudah benar-benar hancur, karena sudah tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Berhubung kali ini perjalanan mereka sangat menguras tenaga dan waktu, Joel pun kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah hutan.
Alright, that's enough for today. Dan setibanya mereka di dalam hutan, Joel pun berkata kepada Ellie, kalau malam ini mereka akan tidur di sini, agar keesokan paginya mereka berdua bisa melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat bernama Yomi. Di pagi harinya, di saat Ellie terbangun dari boim atau bobo imutnya, dia pun melihat Joel yang tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di sini, Joel memerintahkan Ellie untuk selalu memperhatikan map, karena tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini untuk bertemu dengan saudara Joel yaitu Tommy di sebuah menara radio di dekat Cody. Dan di momen inilah Joel mulai menceritakan sedikit tentang siapa Tommy kepada Ellie, hingga bagaimana mereka berdua bisa bertemu dengan mendiang Tess. Jadi, ternyata faktor perpisahan Joel dan Tommy merupakan unsur kesalahan dari pihak Fireflies. Karena pada saat Tommy memilih untuk bergabung dengan pasukan Fireflies, bukannya disambut dengan baik, dirinya malah diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Hingga saat ini, saudaranya itu sendirian di luar sana. Oleh karena itulah, Joel pun memutuskan untuk pergi menjemputnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di suatu tempat. Namun, tiba-tiba perjalanan mereka pun terhenti, dikarenakan beberapa mobil yang menghalangi jalan. Dan berhubung karena jalan itu tak bisa mereka lewati, maka Joel pun memutuskan untuk melewati jalur lain. We're back on the road minute top. Tetapi sesampainya di sebuah tempat, tiba-tiba Ellie meminta Joel untuk menghentikan mobilnya. Dikarenakan Ellie melihat sebuah tempat perlindungan. Namun secara mengejutkan, di depan mereka muncullah seseorang yang berniat meminta pertolongan. Joel yang tak mau ambil resiko dengan membantu si NPC pun segera tancap gas. Tetapi di saat mobil mereka mulai melaju, seketika itu mereka langsung diserang oleh orang-orang yang tidak mereka kenali. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun terpojok, di mana mereka berdua terus dihujani rentetan tembakan, yang membuat Joel memerintahkan Ellie untuk segera memasuki sebuah ruangan, agar dapat bersembunyi. Sementara dirinya akan menghadapi para kriminal yang hendak mengambil persediaan mereka. Meski Joel mampu membunuh dua dari mereka, namun Joel yang lengah harus mendapatkan serangan mendadak dari belakang. Beruntungnya, di sini Ellie yang mempunyai satu senjata tersembunyi segera membantu Joel dengan menembak si NPC yang bernama Brian. Dan apabila Ellie tidak bertindak seperti itu, besar kemungkinan Joel bisa seketika meninggoy di tempat. Tanpa ingin membahas apa yang baru saja terjadi, Ellie pun segera mengalihkan pembicaraan dan mulai mengarahkan Joel untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan memeriksa setiap jalan yang ada di luar sana. Namun, tak berselang lama, datanglah beberapa orang yang merupakan kelompok dari Brian. Mereka pun menemukan rekan-rekannya termasuk Brian telah terbunuh. Joel yang mengetahui kedatangan mereka bergegas mengajak Ellie untuk memasuki sebuah ruangan.
agar keberadaan mereka tidak diketahui. Scene pun berpindah ke sebuah bangunan. Terdapat seorang pria tua yang merupakan seorang dokter, di mana kini dokter itu tengah diinterogasi oleh seorang wanita bernama Kathleen. Ternyata di sini Kathleen sedang mencari seseorang yang bernama Henry. Si dokter pun selalu mengelak bahwasanya ia tak tahu mengenai siapa yang Kathleen cari. Namun Kathleen terus memaksa si dokter untuk berkata jujur. Karena kalau tidak, ia tak segan-segan untuk membinasakannya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara klakson mobil dari luar sana. Sehingga Kathleen memutuskan untuk segera keluar. Yang mana ia begitu terkejut ketika melihat para anggotanya membawa jasad Brian beserta anggota timnya. Yang dimana menurut asumsi si kapten, penyebab kematian Brian dan anggotanya karena ulah dari orang yang Kathleen cari. Kathleen yang terdoktrin oleh perkataan si kapten mulai kembali ke dalam dan tanpa basa-basi dia langsung menghabisi dokter itu. Karena menurutnya si dokter sudah berbohong mengenai orang yang ia cari. Selepas itu Kathleen pun keluar dan dengan tegas memerintahkan anggota kelompoknya agar bisa menemukan pelaku yang telah membinasakan Brian serta kelompoknya. Karena Kathleen yakin jika itu merupakan perbuatan dari seseorang yang dia cari. Dengan cepat, semua pasukan pun langsung bergerak. Sementara di tempat persembunyiannya, Joel menjelaskan bahwa mereka bukanlah Fedra atau Fireflies, melainkan kelompok yang dipanggil people atau rakyat. Di sini, Joel memiliki sebuah rencana. Apabila mereka mendengar suara truk, maka mereka harus bergerak dengan cepat menuju ke sebuah gedung tinggi. Namun sebelum itu, Joel sempat berterima kasih tentang apa yang sebelumnya terjadi. Walaupun itu tidak adil, mengingat usia Ellie yang masih muda, akan tetapi apa daya, karena dunia telah berubah menjadi seperti ini. Jadi, ya mau tidak mau, Ellie harus kuat. Seketika itu, Joel langsung mengembalikan senjata milik Ellie. Karena setelah kejadian itu, Joel jadi lebih percaya kepada Ellie dan ingin Ellie menyimpannya untuk berjaga-jaga. Kembali pada Kathleen yang diberitahukan oleh si kapten jika mereka telah mendapatkan sesuatu. Membuat Kathleen dan juga si kapten segera pergi menuju ke tempat itu untuk memeriksanya. Sesampainya di sebuah ruangan, Kathleen pun bergegas menaiki lantai atap. Dan di sana, ia menemukan beberapa bekas makan serta gambar. Sehingga Kathleen pun memerintahkan anggotanya untuk berjaga-jaga di sekitar persediaan. Karena Kathleen yakin jika orang yang dia cari, yaitu Henry dan Sam, tak jauh dari tempat ini. Tak selesai di situ, si kapten masih ingin menunjukkan sesuatu pada Kathleen. Di saat mereka berada di sebuah ruangan, terlihat sebuah lantai yang retak hingga tiba-tiba mereka dikejutkan saat melihat lantai-lantai itu bergerak. Di sini, mereka pun berniat untuk merahasiakan kejadian tersebut dari para anggotanya agar tidak terjadi kepanikan. Selanjutnya, terlihat Joel yang tengah membantu Ellie untuk memasuki sebuah bangunan. Dan setelah masuk ke dalam, Joel pun memutuskan untuk menaiki gedung setinggi 45 lantai. Guna memastikan kemanakah mereka bisa pergi selanjutnya. Singkat cerita, pada akhirnya
mereka pun sampai di lantai 33. Dan berhubung hari yang mereka jalani sangat melelahkan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah ruangan. Sebelum beristirahat, untuk berjaga-jaga, Joel membuat sebuah jebakan dengan menaburkan pecahan kaca di depan pintu, agar tak ada yang memasuki ruangan ini. Selepas itu, mereka berdua pun memutuskan untuk tidur. Di saat mereka berdua tengah tertidur pulas, tiba-tiba Ellie terbangun dan langsung memanggil Joel. Sehingga Joel pun terbangun dan ternyata di depan mereka sudah terdapat dua orang pria yang menodongkan senjata ke arah mereka. Dan episode keempat pun berakhir. Episode kelima dibuka dengan memperlihatkan 10 hari sebelum kedatangan Joel dan Ellie ke kota Kansas. Di sini terlihat sekelompok rakyat yang dipimpin oleh Kathleen tengah merayakan kebebasan mereka atas kelompok Fedra. Dikarenakan selama 20 tahun ini mereka memperjuangkan haknya dari kelompok Fedra, yang dimana mereka pun mulai melakukan sebuah pemberontakan, bahkan hingga pembantaian di tempat kepada antek-antek Fedra tanpa terkecuali. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil merebut kota Kansas yang sebelumnya diambil alih oleh kelompok Fedra. Dan di sini juga terlihat kalau para pemberontak itu pun mulai menelusuri kota Kansas untuk mencari para kolaborator atau pendukung Fedra, seperti Henry dan Sam, yang terus berusaha bersembunyi dari kejaran kelompok pemberontak. Sementara itu, setelah diancam akan dibunuh, salah satu kolaborator yang tertangkap memberikan informasi mengenai Pak Dokter, bahwa dia akan menemui Henry dan Sam di suatu tempat. Namun, meskipun telah diberikan informasi, Kathleen tetap memerintahkan kaptennya Ferry bersama kelompoknya untuk membinasakan semua kolaborator yang tertangkap dan membakar mayat mereka. Sadis bener dah nih si Kathleen keket. Ingetin juga tuh si kapten, jangan asin-asin Ten, dan jangan lupa juga dibalikin tuh jasadnya biar gak gosong. Scene pun beralih ke Henry dan Sam yang bertemu dengan Pak Dokter di sebuah loteng, seperti yang telah ditemukan oleh Kathleen dan pasukannya di episode 4 guys. Di sini, Henry merencanakan untuk melarikan diri melalui sebuah terowongan rahasia di bawah kota. Namun sebelum itu, Henry harus mencari tahu terlebih dahulu pergerakan di saat tentara pemberontak berpatroli. Mereka cuma punya waktu sekitar 11 hari, dikarenakan persediaan Indomie oyeng dan ikan sarian yang kian menipis. Selepas itu, dengan menggunakan bahasa isyarat, Henry memberitahu adiknya Sam yang ternyata tunarungu jika mereka aman di sini. Dan di sini, Henry juga mencoba menghibur Sam dengan memberikannya seplastik krayon Shinchan untuk menggambar di tembok loteng. Sepuluh hari kemudian, persediaan makanan hanya tersisa 1 kaleng ikan sarian saja. Dan Pak Dokter yang mencari makanan rupanya telah ditangkap dan dihabisi oleh Kathleen. Maka dari itu, Henry pun memutuskan untuk segera pergi dari kota Kansas dengan berjalan kaki. Karena dia yakin telah aman setelah mengingat rute patroli pasukan tentara pemberontak. Karena rasa sayang yang teramat besar kepada sang adik, Henry pun mencoba untuk menghiburnya. Karena Sam sering berhayal ingin jadi superhero, Henry pun mencoret cat berwarna oranye di sekitar matanya. Tapi naasnya, baru aja mau keluar loh,
Tiba-tiba terdengar suara mobil yang menabrak dan diikuti suara rentetan tembakan. Henry yang kepo kemudian mengintip dari jendela dan melihat Joel yang tengah melawan para pemberontak di saat baru tiba di kota Kansas. Singkat cerita, Henry kemudian mengikuti Joel. Dan sampailah kita akhirnya di scene terakhir episode keempat, di saat mereka sudah menodongkan senjatanya ke Ellie dan Joel yang sedang tertidur pulas. Henry yang telah mengetahui kalau skill menembak Joel beda tipis dengan skill yang dimiliki oleh John Wick. Ia pun berniat kabur bersama dengan Joel. Henry juga akan memberitahu jalur terowongan rahasia kepadanya. Di pagi harinya, Henry memberitahukan kondisi kota Kansas kepada Joel, yang dimana kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Kathleen sudah berhasil menjatuhkan kelompok Fedra. Dan kini, mereka tengah mencari kelompok kolaborator Fedra yang masih tersisa di luar sana, termasuk dengan dirinya serta Sam. Sama halnya dengan Joel dan Ellie yang kini menjadi buronan mereka. Mereka telah menghabisi 3 NPC dari kelompok pemberontak. Joel pun menerima penawaran dari Henry. Karena bagaimanapun, untuk kabur dari kota Kansas, dirinya membutuhkan bantuan dari Henry. Sebab Henry paham betul tentang tata letak kota ini. Selepas itu, Henry mulai memberitahu rencananya untuk melarikan diri melalui sebuah terowongan bawah tanah yang letak pintu masuknya berada di bawah gedung bank dan bisa langsung menuju keluar area kota. Namun, alasan Henry membutuhkan bantuan Joel karena di dalam terowongan itu sudah dipenuhi oleh para zombie yang dikurung oleh kelompok Fedra sejak 15 tahun yang lalu. Dan karena itulah, Kathleen dan kelompoknya tak pernah menelusuri tempat tersebut. Namun, Henry percaya di bawah sana sudah aman. Sebab, 3 tahun yang lalu, seluruh zombie yang ada di sana sudah dimusnahkan oleh kelompok Fedra. Setelah mendengar itu, dan karena cuma itu satu-satu jalan keluar mereka, maka Joel dan Ellie memutuskan untuk membantu Henry dan Sam keluar dari kota Kansas. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di gedung bank yang tak jauh dari sana. Lalu, mereka pun turun ke sebuah terowongan. Dan rupanya, dugaan Henry benar jika di sana sudah tidak ada lagi zombie. Mereka pun terus berjalan hingga mereka menemukan tempat seperti sekolahan anak-anak dengan banyaknya coretan gambar di dinding dan juga mainan-mainan yang tak pernah disentuh oleh manusia selama bertahun-tahun lamanya. Di sini, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu matahari terbenam agar lebih aman setelah keluar dari terowongan. Di sini terlihat kedekatan Ellie dengan Sam yang sama-sama membahas komik yang mereka temukan. Sementara Henry mulai berbicara jujur mengenai mengapa ia menjadi kolaborator Fedra. Hal itu dikarenakan Sam yang mengidap penyakit leukemia. Dan saat itu, obat untuk menyembuhkan Sam hanya dimiliki oleh Fedra. Maka dari itu, mau tak mau sebagai tebusannya, Henry menyerahkan seorang pria yang telah dianggap sebagai ayah sendiri, yaitu kakak dari Kathleen, yang juga seorang pemimpin dari kelompok pemberontak. Jadi jelas ya guys, kenapa si psiko keket memburu Henry sama Sam. Setelah matahari terbenam, mereka pun berhasil keluar dari terowongan.
dan melanjutkan perjalanan mereka melewati sebuah komplek menuju ke arah jembatan dekat sungai yang tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba One is here. No one's gonna be here because... And he's like, ternyata di rumah ujung jalan ada seorang sniper yang berjaga. Joel pun menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Sedangkan dia berlari memutar ke rumah tersebut untuk mengkill si sniper. Sesampainya di rumah itu, Joel heran dong saat melihat sosok sniper yang merupakan kakek-kakek. Joel yang tidak tega untuk membunuh si kakek pun menyarankannya untuk meletakkan senjatanya. Namun, karena si kakek masih berniat membunuh, Joel pun seketika langsung mengeksekusinya. Selepas itu, terdengarlah suara walkie dan itu ternyata suara Caitlin yang sudah dekat dengan lokasi mereka. Dan tak berselang lama, terdengarlah suara kendaraan tentara pemberontak. Seketika itu, Joel langsung berubah menjadi Joel Wick dan langsung menembak supir truk yang akan menabrak Ellie CS. Ellie, Henry, dan Sam pun berlari sembunyi ke mobil yang lain. Sedangkan Caitlin dan pasukannya berjalan santuy mengepung mereka bertiga. Karena mereka sudah tak bisa kabur, Henry pun menyerahkan dirinya. Asalkan Sam dan Ellie bisa dilepaskan. Tetapi di saat Caitlin hendak menembak Henry, ledakan truk tadi mengakibatkan tanahnya runtuh. Dan muncullah jombai-jombai nolep yang dikurung oleh Pedra selama 15 tahun. Ketika jombai-jombai nolep sedang sibuk menyerang pasukan pemberontak, Ellie, Henry, dan Sam pun berusaha kabur dari sana. Sementara Joel Wick masih melindungi Ellie dari kejauhan. Di tengah-tengah pembantaian tersebut, terdengarlah suara yang sangat mengerikan dari dalam tanah. Dan ternyata itu merupakan jombai nolep tahap 4 yaitu blotters. Tubuhnya ditumbuhi jamur selama bertahun-tahun hingga mengeras. Bahkan peluru tak mampu menembusnya. Si kapten yang membangkang pun seketika diincar. Dan dengan mudahnya, blotters menarik kepalanya. Sementara Ellie yang nekat menyelamatkan Henry dan Sam dengan menusuk dua jombai chilker yang menyerang mereka. Lalu mereka pun lari dari sana. Namun Caitlin datang dan menodongkan pistolnya ke arah Henry. Tapi tiba-tiba akhirnya mereka berempat pun berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu melewati jembatan dan beristirahat di sebuah bangunan. Di sini, Joel mengajak Henry dan Sam ikut ke Wyoming untuk mencari Tommy. Sementara Ellie sedang menghibur Sam dengan membahas komik yang mereka temukan tadi. Selepas itu, dengan menggunakan not yang selalu dibawanya, Sam pun bertanya pada Ellie, apa dirinya masih memiliki kesadaran jika sudah menjadi monster. Dan ternyata Sam sempat digigit jombai clicker di kaki kirinya. Melihat luka Sam,
Ellie pun terkejut. Dan seketika, Ellie langsung mengoleskan darahnya ke luka Sam. Karena Ellie yakin darahnya bisa menjadi obat opiocordyceps. Sam pun meminta Ellie untuk menemaninya. Karena ia takut kalau sewaktu-waktu berubah menjadi combay. Di pagi harinya, Ellie melihat Sam tengah duduk menghadap ke jendela. Ellie pun menyapanya. Tapi ternyata Henry pun segera mengambil pistolnya dan mencegah Joel membunuh Sam. Tapi tanpa diduga, Henry tak sengaja malah menembak Sam. Karena sangat merasa bersalah sudah membunuh adiknya sendiri, Henry pun memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Joel dan Ellie pun mengubur jasad Henry dan Sam. Di akhir episode kelima, terlihat Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanannya mereka ke Wyoming untuk mencari Tommy, dan film pun bersambung. 3 bulan setelah Joel dan Ellie berhasil keluar dari kota Kansas dan melanjutkan perjalanan menuju Wyoming. Namun mereka sempat kehilangan arah, dan beruntungnya mereka menemukan sebuah rumah dan bertemu dengan pasangan suami istri lansia. Joel pun menanyakan di mana lokasi mereka saat ini dan kemanakah jalur alternatif untuk menuju ke barat. Si kakek pun menyarankan untuk tidak melewati sungai kematian yang berada di dekat sana, sebab tak seorang pun yang berhasil melewati sungai tersebut. Oleh karena itu, Joel dan Ellie disarankan untuk mengambil jalur memutar menuju timur. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi cuaca yang sangat dingin membuat Joel mengalami sesak di dadanya. All we have to do is cross the river of death. Dan karena cuaca sangat ekstrim, Joel dan Ellie pun nekat untuk melewati sungai kematian. Karena langit hampir gelap, Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di sebuah gua. Di pagi harinya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tanpa diduga, dari kejauhan datang sekelompok NPC berkuda yang mengepung mereka sambil menodongkan senjatanya. Di sini mereka menggunakan dogi untuk mendeteksi infeksi virus opiocordyceps. Setelah selesai mengendus Joel, dogi itu akan mengendus Ellie. Hal itu pun membuat mereka sangat was-was, karena bagaimanapun Ellie sudah terinfeksi virus. Dan terjadilah tanpa diduga, si Dogi dan Ellie malah mabar guys, main bersama. Joel pun mengatakan tujuannya yang sedang mencari adiknya Tommy. Saat mendengar nama tersebut, seorang wanita berkuda yaitu Maria seketika memperbolehkan Joel dan Ellie ikut ke kota Jackson yang dikelola oleh orang-orang tanpa campur tangan federal dan terlihat sangat damai. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari zona karantina Boston, melewati berbagai rintangan sepanjang perjalanan, dan di tempat inilah Joel akhirnya bertemu dengan seseorang yang dia cari selama ini. Ya, dia satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu Tommy. Tommy! Dan ternyata Maria merupakan istri Tommy.
Joel dan Ellie pun mukbang dengan begitu lahapnya. Selepas itu, mereka diajak berkeliling kota kecil Jackson. Ternyata kota ini ada energi listriknya yang diperoleh dari pembangkit bendungan dekat sana. Dan semuanya yang dibutuhkan hampir semua ada di sana. Maria pun menjelaskan jika tempat ini damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio untuk memanggil orang-orang di luar sana. Kota Jackson juga tidak diatur oleh satu orang, tapi diatur dengan memilih anggota-anggota secara bersama. Setelah itu, Ellie pun ikut pergi dengan Maria, sementara Joel dan Tommy bicara berdua di sebuah minibar. Tommy menanyakan kabar dari Tess, tapi Joel berbohong dengan mengatakan kalau keadaan Tess baik-baik saja. Sedangkan Ellie merupakan anak dari petinggi Fireflies yang sedang mencari keluarganya di sekitar Jackson. Selepas Tommy memberitahu lokasi markas Fireflies, yaitu di Universitas Esther, Colorado, yang menghabiskan waktu seminggu untuk ke sana. Joel pun mengajak Tommy untuk ikut bersamanya. Tetapi Tommy malah menolak. Karena selain perjalanan ke sana berbahaya, Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka. Mendengar itu, Joel sempat emosi. Karena bagaimanapun perjalanannya selama ini hanya untuk menemuinya. Dan Tommy juga merupakan satu-satunya keluarganya yang ada. Tommy pun mengatakan, meskipun mereka berdua saudara, tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah. Dan Joel hanya berkata, kalau besok dia akan membawa persediaan lalu pergi dari tempat ini. Ketika di luar, Joel tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk dengan kesehatannya. Bahkan, dia melihat seorang gadis yang rambutnya mirip dengan anaknya Sarah. Tapi itu bukanlah Sarah. Di lain sisi, setelah mandi dan diberikan baju baru, Ellie pun ngerumpi dengan Maria sembari dirapikan rambutnya. Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Joel yang bisa memberi dampak negatif kepadanya, seperti mudah membunuh orang lain. Lalu Maria juga menceritakan tentang anak kandung Joel, yaitu Sarah, yang telah meninggal. Dan ternyata Ellie baru mengetahui hal tersebut karena Joel tidak pernah bercerita mengenai anaknya. Di malam harinya, Tommy menemui Joel dan meminta maaf atas apa yang dia katakan siang tadi. Joel pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang sudah digigit zombie berbulan-bulan lalu, tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Dan tujuan Joel membawanya ke markas Firefly agar darah Ellie bisa dibuat sebagai vaksin Opiocordyceps. Joel pun menceritakan perjalanannya selama ini bersama Ellie. Mulai dari Tess yang tewas karena digigit zombie, dan Ellie sudah menolong hidupnya ketika ada seseorang yang ingin membunuhnya. Kali ini, kita diperlihatkan sisi Joel yang sangat lemah, yang dimana ternyata dia menahan semua kesedihan yang dirasakannya selama ini. Dan itu membuat kondisi fisiknya kian melemah, seperti kesulitan bernafas di saat teringat mendiang anaknya Sarah. Joel yang sudah tak bisa menahan air matanya lagi, akhirnya menangis di depan sang adik. Oleh karena itulah, Joel yang tak mau menjadi beban di dalam perjalanan, sangat-sangat meminta tolong kepada Tommy untuk menggantikannya membawa Ellie ke markas Firefly di University of Esther, Colorado. Selepas itu, Joel menemui Ellie di kamarnya. Tapi rupanya, Ellie tadi menguping pembicaraan mereka dan sangat merasa kecewa. Karena Joel malah meminta Tommy membawa Ellie ke markas Firefly. Joel pun mengatakan kalau ia melakukan ini agar Ellie bisa sampai sana tanpa hambatan.
karena Joel merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya. Mendengar itu semua, Ellie pun sangat marah karena dirinya yang juga kehilangan banyak orang. Dan meskipun bukan anak kandung Joel, Ellie sudah menganggap Joel sebagai keluarganya dan hanya ingin bersamanya pergi ke markas Firefly. Meskipun begitu, bukannya tersentuh oleh perkataan Ellie, Joel justru tetap memutuskan jika besok pagi mereka benar-benar harus berpisah. I'm sorry about your daughter, Joel. No. Let's go in our separate ways. Keesokan harinya, Tommy dan Ellie pergi ke kandang kuda. Dan ternyata Joel juga berada di sana mempersiapkan kuda. Lalu memberikan pilihan ke Ellie, apakah dia tetap mau pergi dengan Tommy atau dengannya. Mendengar itu, tentu saja tanpa pikir panjang, Ellie langsung memilih Joel. Sebab Ellie mengungkapkan jika Joel sudah dianggap sebagai keluarganya. Dan lewat ungkapan itulah membuat Joel merasa yakin kalau dia masih memiliki satu orang lain untuk diperjuangkan. Selepas itu, Joel pun berpamitan dengan Tommy. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke markas Firefly. General direction. Adios, big brother. Sejak saat itu, hubungan di antara mereka kian dekat. Mereka sudah terlihat layaknya ayah dan anak yang sering mengobrol dan bercanda. Dan untuk pertama kalinya, Joel mau melatih Ellie menembak. I'm not flinching. You're flinching. The target's too small. Perjalanan mereka tak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebab Joel yang biasanya meminta Ellie untuk diam dan gak usah banyak tanya. Sekarang Joel mau menjawabnya. Okay, so if you mess up your fourth down and you give the ball to the other team. Violent. Oh, well, there's that. Ternyata, tak sampai seminggu mereka pun berhasil tiba di markas Firefly. Tetapi tempat itu rupanya kosong, tanpa seorang pun di sana. Joel sempat melihat simbol Firefly di papan penunjuk. Kemudian mengikuti arah tersebut dan masih tak bertemu siapapun. Di sini Joel menemukan surat pengepakan barang, juga sebuah peta yang bertanda di kota Salek. Itu berarti bisa saja Firefly telah pindah ke kota tersebut. Tak berselang lama, Joel pun melihat 4 orang misterius. Seketika, membuat Joel buru-buru membawa Ellie kembali ke kuda untuk kabur. Tapi tiba-tiba, ada satu orang yang menyerang dan Joel pun langsung melawannya. Dan terjadilah... Walaupun berhasil membunuhnya, tapi naasnya, perut Joel sempat ditusuk kayu oleh pria tadi. Selepas itu, 3 orang lainnya pun datang dari kejauhan. Seketika, Ellie langsung membantu Joel naik kuda dan mereka segera kabur dari sana. Beruntungnya, mereka berhasil lolos. Akan tetapi, karena luka Joel terlalu parah, membuatnya jatuh dan terkapar hingga tak sadarkan diri. Di sini, Ellie terus berharap kalau Joel akan baik-baik saja. Karena dia tidak bisa melakukan ini semua tanpa adanya Joel, dan film pun bersambung. Joel? Joel, no, no, no! Shit! Joel? Joel? I don't know where the fuck I'm going. What the fuck I'm gonna do? Di episode sebelumnya, Joel terkapar hingga tak sadarkan diri karena tertikam di perutnya.
Ellie pun berhasil membawa Joel ke sebuah rumah di dekat sana dan berusaha menahan pendarahannya. Kabar gembiranya, Joel ternyata kembali sadar. Akan tetapi, karena semakin melemah, dirinya menyuruh Ellie untuk segera pergi meninggalkannya ke utara menemui Tommy. Ellie yang teramat cemas pun hanya bisa menyelimuti jaket ke Joel dan perlahan berjalan menjauh untuk menenangkan diri. Leave. Shut up, Joel. Go. You go. You go. Lalu, film pun flashback ke waktu di mana Ellie masih berada di sekolah Fedra di zona karantina Boston. Rupanya, Ellie selalu jadi korban bullying oleh teman-temannya hingga baku hantam dan dipanggil salah satu guru bernama Kapten Kwong. Beberapa minggu terakhir ini, Ellie dinilai memiliki perilaku buruk. Bahkan temannya yang dihajar tadi sampai menerima 15 jahitan. Cuaks banget gak tuh Ellie? Walaupun begitu, Ellie dianggap sebagai salah satu anak yang pintar dan punya jiwa kepemimpinan di atas KKM dari teman-temannya. Kwong mengatakan, jika Ellie hanya memiliki dua pilihan, tetap menjadi pembuat rusuh atau menjadi anak yang patuh aturan. Dan jika Ellie terus berbuat rusuh, maka dia akan menjadi prajurit kelas rendahan Fedra, yang job desk-nya cuma berpatroli, lalu makan makanan yang jauh dari kata enak, dan kerugian-kerugian lainnya. Namun, jika Ellie patuh dengan aturan, dirinya akan menjadi perwira di Fedra. Ellie akan memperoleh fasilitas berupa kamar sendiri, makanan enak, tak perlu repot-repot berpatroli, dan bisa memerintah banyak pasukan. Mendengar perkataan Pak Kwong yang sangat menggoda, jelas dong, Ellie lebih memilih pilihan kedua, yaitu patuh dengan aturan. Can I have my Walkman back? Sampai akhirnya di suatu malam saat jam 2 dini hari, ketika Ellie baru akan tidur, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya yang ternyata itu merupakan Riley Soib Ellie yang sudah menghilang selama 3 minggu tanpa adanya kabar, SMS maupun WA, dan ternyata diam-diam dia sudah bergabung dengan Firefly. Tujuan Riley ke sini untuk mengajak Ellie pergi ke sebuah tempat rahasia yang katanya akan menjadi salah satu momen paling membahagiakan di hidupnya. Selepas Ellie ganti baju, mereka berdua pun pergi menyelinap keluar lewat jendela dan menghindari patroli Fedra yang sudah diketahui pola pergerakannya oleh Riley. Kemudian mereka berdua masuk ke sebuah gedung, menaiki tangga ke lantai 7 dan menemukan mayat seorang pria dengan arak juga obat-obatan di sebelahnya. Yang tentunya dia mati bunuh diri karena kena mental dengan tekanan di sana. Tapi tiba-tiba It's like from before. mereka pun lanjut naik hingga ke atap gedung. Dan laknutnya, itu bisa-bisanya nyempatin minum arak, padahal kan mereka masih bocil. Sudahlah. Selepas itu, Ellie sempat kepo dengan pistol Riley dan bertanya, kenapa Riley bisa masuk ke Firefly. Riley pun menceritakan malam di saat dia menyelinap keluar melewati para penjaga, dan aksinya itu sempat dilihat oleh Marlin, ketua Fedra cabang Boston, yang berada di dekat sana waktu itu. Marlin pun mengajaknya bergabung dengan Firefly, dan tanpa basa-basi, Riley langsung menyetujuinya karena memang dia tidak suka dengan hukum Fedra yang menurutnya bertindak semena-mena
di zona karantina Boston. Setelah itu, Ellie dan Riley pun melanjutkan perjalanan dengan parkur melompat dari gedung satu ke gedung yang lain. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan, yaitu sebuah mall terbengkalai yang disegel oleh Fedra. Namun masih bisa dimasuki lewat jalur rahasia. Ellie pun diminta masuk duluan ke area mall, sementara Riley memberikan surprise dengan mengaktifkan token listrik di sana. Yang mana lampu-lampu termasuk eskalator mall aktif dan terlihat sangat-sangat indah sekali di dunia yang sudah seperti kiamat ini. No way. This is so cool. Karena sudah tak bisa menahan kegembiraannya, eskalator pun dimainin. Melihat toko-toko naik komedi putar, cekrek-cekrek di fotobox juga main di time zone. Sungguh malam yang sangat-sangat menyenangkan untuk mereka berdua. Karena hampir mustahil bisa menemukan hiburan-hiburan seperti ini di kondisi dunia yang sudah begitu kacau. Apalagi listrik termasuk sangat sulit didapatkan. Oh. Wait. Akan tetapi, di saat mereka sedang asik-asik bermain, ternyata di toko istana boneka yang agak jauh dari sana terdapat Jombay tahap 2, yaitu Stalker, yang terbangun karena mendengar suara berisik dari Riley dan juga Ellie. Selepas itu, karena hampir pagi, Ellie pun ingin cepat-cepat pulang untuk sekolah. Namun sebelum itu, Riley membawanya ke food cart, yang mana dia sering bermalam di sana, lalu memberikan buku Novun Intended yang sering Ellie bawa dan sempat dibacanya di episode keempat. Akan tetapi, seketika Ellie berubah drastis setelah dia melihat tumpukan bom yang disimpan Riley. Dan rupanya dia mengajak Ellie jalan-jalan ke mall karena Marlin akan memindahkan Riley ke Firefly cabang Atlanta. Dan malam itu merupakan saat-saat terakhirnya di zona karantina Boston. Mendengar itu, Ellie yang awalnya sangat bahagia menjadi sangat sedih dan kecewa. Karena dia harus berpisah dengan satu-satunya soibnya yang paling dekat dengannya saat itu. Sambil menahan air mata, Ellie pun berjalan menuju keluar mall. Namun akhirnya, dia kembali lagi ke dalam agar bisa lebih lama bersama Riley sebelum mereka benar-benar berpisah. Lalu tiba-tiba Ellie mendengar suara teriakan dan seketika dia bergegas berlari menuju sumber suara itu. Yang ternyata dan ternyata itu cuma tingkah usil si bocil Laknut supaya Ellie menemui Riley kembali. Ellie pun meminta buku Novun Intended tadi sebagai kenang-kenangan. Lalu Riley juga menjelaskan alasannya setuju bergabung ke Fedra. Karena di sana dia merasa memiliki keluarga. Dan kemanapun menyelinapnya juga dihargai serta dibutuhkan. Kemudian tak berselang lama Ellie pun bisa menerima alasan Riley. Lalu mereka pun bergoyang-goyang dengan penuh kesenangan sambil mengenakan topeng. Namun tiba-tiba Yaps, kesenangan mereka seketika langsung pupus disebabkan si Jombay Stalker yang muncul menyergap mereka. Seketika Riley langsung menembaknya, namun hanya melukai kakinya. Dan si Jombay masih terus menyerang mereka berdua. Hingga akhirnya
berhasil membunuh zombie stalker tersebut, sayangnya mereka berdua malah terkena gigitan. Ellie di tangan kanannya, sementara Riley di tangan kirinya. Mereka pun hanya bisa terdiam melihat luka masing-masing. Dan Ellie yang marah dengan kondisi mereka saat itu, melampiaskan emosinya dengan memecahkan etalase kaca di sana. Sambil duduk bersebelahan, Riley mengatakan jika mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu bunuh diri menggunakan pistol tepat di kepala, atau membiarkan diri mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun hanya bisa meratapi nasib dan menangis. Lalu scene mereka pun berakhir di sini, tanpa diketahui pilihan apa yang diambil Riley selanjutnya. Seperti yang kita ketahui kalau Ellie memilih opsi nomor 2. Dan ternyata tidak berubah menjadi zombie karena kebal terhadap opiocordyceps. Scene pun kembali ke masa sekarang, di mana Ellie yang panik menggeledah seisi rumah dan beruntungnya dirinya berhasil menemukan benang jahit beserta jarum. Saat itu juga Ellie berusaha menyelamatkan Joel dengan menjahit lukanya dan berharap satu-satunya orang terdekatnya itu bisa tetap hidup dan terus menemaninya. Di sebuah kota Silver Lake di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat seorang pastor bernama David yang tengah berkhotbah di depan para jemaatnya. Selepas selesai khotbahnya, David dan anggota gereja kepercayaannya yakni James membahas persediaan makanan di kota yang kian menipis dan hanya sanggup mencukupi orang-orang satu kota. Ya, diperkirakan cuma sampai 2 minggu doang lah. Yang mana akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk memutuskan berburu. Sebab ada salah satu warga yang sempat melihat seekor rusa beberapa kilometer dari sana. Dan dalam situasi musim dingin ini, yang juga disertai badai salju pastinya membuat mereka kesulitan memperoleh hewan buruan. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Ellie memberanikan diri menjahit luka Joel yang tertusuk kayu. Dan saat ini mereka masih berada di rumah kosong itu. Ellie pun mencoba berburu hewan ke hutan dengan senapannya untuk persediaan makanan mereka. Kemudian dia melihat seekor rusa dan seketika langsung menembaknya. Namun hanya mengenai kakinya. Rusa itu pun berjalan menjauh hingga akhirnya meninggoy, namun bangkainya malah ditemukan terlebih dulu oleh David dan James yang juga tengah berburu. I don't see anybody. Tak berselang lama, Ellie pun datang sambil menodongkan senjata dan menyuruh mereka segera angkat kaki dari sana. Namun di sini, David malah mencoba tawar-menawar dengan Ellie untuk menukar barang-barang dari kelompoknya dengan daging rusa. Karena warganya sangat kekurangan persediaan makanan. Tanpa pikir panjang, Ellie pun seketika menerima tawaran David dengan meminta obat infeksi untuk luka Joel. Maka, setengah daging rusa akan diberikan ke mereka. David pun menyuruh James untuk kembali ke kota dan segera mengambil 1 suntikan, juga 2 botol penisilin. Between my eyes. 10 steps back. Di sini, Ellie terlihat lebih berhati-hati. Ia terus menodongkan senjatanya ke arah David, serta mengosongkan peluru senjatanya David dan James yang tergeletak di tanah. Nah, karena jarak antara kota Silver Lake dan posisi Ellie sekarang sejauh 6 km, maka perjalanan James bolak-balik mengambil obat infeksi akan memakan waktu yang cukup lama. Ellie pun menyuruh David untuk menyeret rusa itu ke sebuah bangunan terbengkalai dekat sana untuk menunggu James sembari menyalakan api unggun.
Mereka pun berbincang dengan posisi Ellie yang masih menodongkan senjatanya. David pun menceritakan bahwasanya dirinya merupakan seorang pastor dan memiliki jemaat di kotanya, termasuk James. Dia berasal dari zona karantina Pittsburgh yang hancur tahun 2017 disebabkan konflik antara Fedra dan Firefly. Kemudian David bersama kelompoknya pergi dari sana dan akhirnya sekarang menetap di Silver Lake yang bisa dibilang aman dari Zombie Knowledge. Sebagai seorang tokoh agama, David pun meyakini kalau sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya. Ellie pun bertanya, misalnya seperti apa? David pun menjelaskan kalau sebenarnya dia tengah mencari pembunuh dari anggota kelompoknya bernama Alex yang sudah mati ketika tengah mencari makanan bersama ketiga soibnya di kota sebelah. Dan dia meninggalkan seorang anak juga istrinya. Menurut warga, pelaku pembunuhannya merupakan seorang laki-laki yang berjalan bersama anak kecil. Mendengar itu, seketika Ellie pun sangat-sangat kaget dong. Karena jelas banget, orang yang dimaksud si David tak lain dan tak bukan, ya Joel dan Ellie. Untuk mengingatkan, yang mana di episode 4, ketika sedang mencari anggota Firefly, Joel sempat dibegal 4 orang dan salah satu dari mereka sempat menyerang. Namun Joel berhasil melawan balik dan membunuhnya. Dan ternyata pria itu merupakan Alex. Tanpa disadari Ellie, James ternyata sudah kembali dari kota dan langsung menodong Ellie dari belakang. By this crazy man. But seriously. Was traveling with a little girl. Yeah, exactly. James, lower the gun. Back away. James yang sudah emosi, beruntungnya diperintahkan David untuk menurunkan senjatanya, lalu memberikan obat dan suntikan yang diminta Ellie. Seketika, Ellie langsung kabur dengan cuma membawa obat dan suntikan tanpa membawa daging rusa bagiannya. Dan setibanya di rumah, seketika Ellie langsung menyuntikkan obat anti-infeksi itu ke luka Joel. Di dapur umum Silver Lake, istri Alex dan beberapa penduduk lainnya tengah menyiapkan makanan. Dan katanya dari stok daging rusa. Tak lama berselang, David dan James tiba sambil membawa rusa tangkapan Ellie tadi. Kemudian memberitahu ke semua pengikutnya kalau besok David dan beberapa temannya akan menyergap Ellie dan Joel, dikarenakan sudah membunuh Alex. Mendengar itu, seketika anak dari Alex pun langsung berteriak, "Kamu harus membunuh mereka berdua." Sambil tersenyum, David menghampiri anak Alex dan seketika menggamparnya. Cuma karena memotong pembicaranya tadi. Dan terlihat yang lainnya cuma diam-diam baik, tanpa ada yang membela. Karena memang si David ini sangat dihormati guys. Lalu David pun memimpin doa dan mereka semua mukbang bersama dengan begitu lahapnya. Yes, we found a girl who was with the man who took Alec from us. You should kill him. You should kill both of them. Keesokan harinya, Ellie kembali menyuntikkan obat anti-infeksi ke Joel. Selepas itu, dia pun memberi minum ke kudanya dengan salju. Tak lama berselang, Ellie mendengar suara langkah kaki yang ternyata setelah diselidiki itu merupakan David, James, dan 4 orang lainnya. David berencana membunuh Joel, sementara Ellie akan ditangkap untuk dibawa ke kota. Ellie pun seketika langsung membangunkan Joel yang masih belum sadar dan memberikannya sebuah pisau untuk membinasakan komplotan David apabila mereka berhasil menemukan persembunyian mereka. Sedangkan Ellie menutupi pintu-pintu rumah lalu kabur menggunakan kuda untuk memancing David CS menjauhi Joel. Tapi yang malah terjadi...
kudanya dan berniat membunuh Ellie yang telah pingsan. Namun dirinya dihentikan oleh David karena Ellie akan dibawa hidup-hidup ke Silver Lake. David bersama satu temannya akan kembali ke Silver Lake membawa Ellie beserta kudanya. Sementara 3 lainnya, kita panggil aja mereka Samsul, Samsudin, dan Saipul. Oke, kita diperintahkan oleh David menggeledah satu persatu rumah di sana untuk mencari Joel dan membunuhnya. You so hungry for vengeance? Mereka bertiga pun menggeledah rumah-rumah di sana, hingga akhirnya si Saipul masuk ke tempatnya Joel. Dan terjadilah... Meski masih dalam kondisi yang lemah dan terluka, tanpa menunggu lama Joel pun berhasil menangkap Samsul dan Samsudin. Lalu begitu mendapat info dari Samsul tentang keberadaan Ellie sekarang, seketika Joel langsung membinasakan mereka berdua secara brutal. What town? Silver Lake. Where we are, and where your resort is. Please. No. I believe him. No. Ellie pun terbangun di balik jeruji besi dan betapa terkejutnya. Dirinya pun begitu melihat potongan telinga di dekat sana. Tak lama berselang, David datang untuk memberikan Ellie sup daging beserta nasi. Dan katanya, itu merupakan daging rusa, tapi jelas Ellie langsung menendang makanan itu. Karena rupanya, selama ini makanan para jemaat David adalah manusia, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Ellie pun yakin David secepatnya akan mencincangnya untuk dimakan bersama kelompoknya. Seketika itu, Ellie langsung menyebut David monster kanibal yang doyan makan daging manusia. David pun berdalih kalau dia melakukan semua ini supaya kelompoknya bisa tetap hidup karena situasi di sini sangat sulit untuk mendapatkan persediaan makanan. Selain itu, David juga mengajak Ellie masuk ke kelompoknya dengan menjelaskan pandangannya tentang agama yang mengajarkan cinta kasih antar sesama manusia. Sama halnya seperti Ophiocordyceps, di mana mereka berkembang biak dengan menginfeksi seluruh orang di dunia. Yang artinya, menurut psikopat David, Ophiocordyceps itu nggak jahat. Jamur itu hanya tumbuh subur untuk bertahan hidup saja, namun harus mengorbankan manusia. Itulah maksud David, si psikopat yang mengatasnamakan kelompok untuk tega melakukan semua kegilaan, kekerasan, dan tindakan-tindakan tak manusiawi lainnya demi kelompoknya agar bisa terus melanjutkan hidup. Mendengar semua obrolan gila itu, Ellie pun bertingkah seakan-akan dia tertarik dengan omongan psikopat David. Tapi yang terjadi... Rasain tuh, Seikung. Dengan mudahnya Ellie berhasil mematahkan jari psikopat David. Namun sialnya, Ellie gagal mengambil kuncinya. The little girl who broke your fucking finger! Ternyata, obat anti-infeksi yang disuntikan Ellie sangat top tier. Selepas membinasakan 3 orang,
Joel terus berjalan menuju lokasi yang tadi diberitahu oleh Samsul. Lalu ketika tiba di salah satu bangunan di Silver Lake, Joel menemukan 3 jasad manusia yang digantung tanpa kepala. Sumpah sih ini ngeri banget guys. Sementara Ellie yang akan segera diolah jadi bahan makanan oleh duo Saikung David dan James, dia sempat menggigit tangan David, namun segera dia ditendang perutnya agar tak bergerak. Tepat di saat ditaruh atas meja dan hendak dipotong oleh duo Saikung David juga James, dengan pintarnya Ellie memberitahu mereka kalau dirinya sudah terinfeksi opiocordyceps, sembari menunjukkan bekas gigitan di tangan kanannya. Melihat itu, psikopat David seketika auto panik karena dia sempat digigit Ellie di tangannya. Tapi psikopat ini merasa ada yang aneh karena Ellie sama sekali nggak menunjukkan gejala berubah menjadi zombie. Ketika duo Saikung David dan James berdebat, Ellie pun mendapat kesempatan kabur dan terjadilah I'm infected! And now so are you. Ellie pun kabur ke tempat orang-orang Silver Lake biasa nongki dan mengambil kayu bakar di dapur sebagai senjata. Tak berselang lama David pun datang dan Ellie melemparnya dengan kayu tersebut. Tetapi meleset. Api pun mulai membakar gorden ruangan dan terus menjalar yang tentunya sebentar lagi akan menyebar ke seluruh bangunan. Sambil tetap bersembunyi, secara diam-diam Ellie mengambil pisau dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang David. Hingga pada akhirnya, jeng. It's the part I like the most. Sadis dan brutal parah, si Ellie membinasakan psikopat David. Ellie pun keluar dari tempat itu, dan tak jauh dari sana Joel akhirnya menemukan Ellie. Di sini terlihat Ellie yang masih sangat ketakutan dan seketika Joel berusaha menenangkannya. Lalu film pun ditutup dengan mereka berdua yang melanjutkan perjalanan ke kota Satellite untuk mencari markas Firefly yang bisa membuatkan vaksin dari tubuh Ellie. Film dimulai dengan flashback ke 14 tahun yang lalu, yang dimana seorang wanita hamil bernama Anna tengah kabur dari kejaran zombie. Anna menyusuri hutan sembari terus memegangi perutnya, karena sebentar lagi anaknya akan segera lahir. Anna sudah janjian dengan Marlene beserta anggota Firefly lainnya untuk bertemu di sebuah rumah. Namun Anna telah tiba lebih dulu, sedangkan Marlene dan anggotanya masih belum tiba. Anna yang sudah kontraksi pun dengan terpaksa berusaha melahirkan sendirian. Dan karena suara zombie masih terdengar, ia pun mengganjal pintu ruangan dengan kursi. Tetapi zombie stalker berhasil mendobrak pintunya. Dan terjadilah... Beruntungnya Anna berhasil membunuh zombie itu dengan pisau. Tapi sialnya, dia sempat tergigit di paha kanannya. Di tengah-tengah kekacauan dan kepanikan itu, tanpa sadar Anna telah melahirkan bayinya. Tepat setelah cordyceps mulai menjalar di tubuhnya. Anna pun memberi nama sang bayi dengan nama Ellie. Dan inilah episode terakhir The Last of Us season pertama. You fucking tell him, Ellie. I got you. It's okay. Malam harinya Marlene dengan dua anggota Firefly baru tiba di rumah itu. Dan betapa terkejutnya Marlene di saat melihat Anna yang telah melahirkan bayinya. Dengan kesadaran yang kian menipis karena perlahan-lahan diambil alih oleh cordyceps.
Anna pun menyuruh Marlene untuk membawa Ellie ke zona karantina Boston, sambil memberikan pisau lipat yang nantinya akan selalu dibawa Ellie kemanapun dia pergi. Sebelum dirinya seutuhnya berubah menjadi zombie, Anna memaksa Marlene untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, jelas Marlene tak sanggup membunuh sahabatnya, apalagi harus mengeksekusi di dekat anaknya yang baru lahir. Marlene pun meminta asistennya menggendong Ellie. Dan karena kondisi Anna semakin memprihatinkan, mau tidak mau Marlene pun akhirnya membunuh Anna dengan menembaki tepat di kepalanya. Take her with you to Boston. Her name is Ellie, so you pick her up right now. I can't do that. And then you kill me. Here. Hold her head. Scene pun berlanjut ke masa sekarang. Beberapa bulan setelah kejadian di episode sebelumnya, Joel dan Ellie masih melanjutkan perjalanannya menuju laboratorium Firefly yang kabarnya ada di Salt Lake City. Setelah mengalami berbagai peristiwa mengerikan, dari meninggoynya Tess, Sam dan Henry, lalu Joel yang nyaris meninggoy, hingga si Saikung David yang nyaris mencincang Ellie. Tak seperti biasanya saat ini, Ellie sering melamun, bahkan ia bersikap layaknya Uchiha Sasuke yang pendiam. Dan sebaliknya, malah Joel lah yang terlihat lebih perhatian ke Ellie dan berusaha membuat Ellie lupa akan kesedihannya. Di saat sampai di perkotaan yang banyak gedung, seperti biasa Joel dan Ellie menaiki gedung tertinggi di sana, guna memantau keadaan sekitar dari lantai tertinggi. Mereka pun terus berjalan, dan ketika akan menaiki sebuah gedung, tiba-tiba Ellie menjadi kegirangan, dan seketika berlari duluan naik ke atas gedung. Joel pun berlari mengikutinya, dan rupanya Ellie buru-buru ke atas karena dia melihat sekawanan jerapah di dekat sana. Ellie! Come on! Up here! Melihat Ellie yang kembali ceria setelah melihat kawanan jerapah itu, dan mengingat banyak hal dan bahaya yang telah mereka lewati selama ini, Joel pun menyarankan untuk menghentikan perjalanan mereka sampai di sini dan kembali ke tempat Tommy di Wyoming untuk menjalani hidup damai. Karena mungkin saja mereka akan menemui bahaya seperti di kota-kota sebelumnya, dan tak ada yang tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Mendengar itu, Ellie pun berkata jika dirinya tak mau menyerah dan akan melanjutkan perjalanan, sebab bagaimanapun dirinya dan Joel telah melewati berbagai macam rintangan untuk sampai di sini. Oleh karena itulah, Ellie ingin tetap melanjutkan perjalanan ini sampai selesai. I'll follow you anywhere you go. We finish what we started. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan mereka sempat melewati kamp bekas yang dibangun marinir cabang Amerika saat awal wabah Cordyceps melanda. Di sini Joel menceritakan pengalamannya yang sempat berada di pengungsian tak lama selepas meninggal putrinya Sarah. Karena kejadian itulah, Joel kehilangan semangat untuk hidup. Namun secara perlahan dia pun menyadari kalau harus tetap melanjutkan hidupnya meski tanpa anaknya. Setelah istirahat sejenak sembari ngerumpi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba 5 out of 10.
Joel pun terbangun di sebuah kamar pasien dengan beberapa tentara Firefly di sana. Juga si ketua Firefly cabang Boston, yakni Empok Marlin, yang rupanya masih hidup dan berhasil kabur dari sana. Empok Mar mengatakan jika Ellie baik-baik saja, dan ia tak habis pikir kok bisa Joel masih terlihat sehat meski telah berjalan sangat jauh dari zona karantina Boston. Dibandingkan kelompok Marlin yang separuhnya tewas karena serangan zombie, bahkan nyawa Marlin sendiri sempat terancam. Di sini Marlin mengatakan kalau saat ini Ellie hendak dioperasi, karena menurut dokter, Cordyceps di tubuh Ellie sudah terbentuk sejak ia lahir, karena ibunya digigit tepat sebelum melahirkan Ellie. Nah, kesimpulannya, jamur Cordyceps memang telah menyebar di tubuh Ellie, namun tak berbahaya, karena Cordyceps menganggap Ellie sebagai Cordyceps itu sendiri. Itu sebabnya Ellie kebal terhadap Cordyceps tersebut. Maka dari itu, si dokter akan membedah Cordyceps di tubuh Ellie dan akan digandakan menjadi sebuah vaksin untuk kesembuhan semua orang. Namun karena Cordyceps bertumbuh di bagian otak, tentunya Ellie akan meninggoy saat dioperasi nanti. Mendengar hal itu, Joel yang tak mau kehilangan Ellie karena sudah seperti anaknya sendiri, memaksa Marlin untuk segera melepaskan Ellie. Namun Marlin cuma bisa minta maaf, karena itu merupakan pilihan satu-satunya yang bisa dilakukan. Marlin pun memberi pisau lipat milik Ellie kepada Joel, lalu menyuruh anggotanya untuk segera membawa Joel keluar dari sini. Dan jangan sungkan menembak jika Joel melawan. Akan tetapi... Said keep walking. Tanpa basa-basi, di saat baru dibawa keluar melalui tangga darurat, Joel Wick berhasil menembak dua anggota Firefly yang membawanya. Joel Wick nih bos, senggol dong. Dari sana Joel terus berjalan menuju ruang operasi, sembari membantai para tentara Firefly yang berdatangan. Juga seorang dokter. Hingga akhirnya Joel berhasil menemukan Ellie. Unhook her. Seketika Joel segera membawa Ellie yang masih pingsan pergi dari sana. Namun dia dihadang oleh Empok Mar yang menodongkan pistolnya. Empok Mar mengatakan kalau Ellie pasti mau mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Meski tak dapat dipastikan berhasil, setidaknya Firefly sudah mencoba membuat vaksin demi menghilangkan wabah Cordyceps. Sebab suatu saat nanti bisa aja kan Ellie meninggoy tercabik-cabik zombie, atau mungkin dibunuh oleh manusia, ucap Empok Mar. Namun Joel tidak menanggapinya, dan saat ada kesempatan dia langsung menembak Empok Mar. Selepas itu, dengan mengendarai mobil anggota Firefly, Joel berniat menuju Wyoming. Beberapa jam berlalu, dan Ellie yang telah siuman bertanya apa yang terjadi, dan apakah Marlin baik-baik saja. Joel pun berbohong kalau tadi Firefly berniat mengoperasi Ellie, namun tidak jadi, karena ternyata mereka sudah mencoba kasus seperti Ellie berkali-kali. Dan setelah diteliti, tak ada dokter yang sanggup membuat vaksinnya. Kebohongan Joel pun berlanjut. Dia mengatakan kalau ada bandit-bandit berbahaya yang datang menyerang. Dan Joel segera menyelamatkan Ellie dari sana. Tapi naasnya, Marlin tak selamat. Mendengar hal itu, Ellie pun benar-benar diselimuti kesedihan yang teramat dalam. I'm sorry.
Beberapa hari kemudian setelah menempuh perjalanan jauh, mesin mobil pun mengalami overheat. Dan mereka harus lanjut berjalan kaki menuju Wyoming, yang kira-kira jaraknya kurang dari 5 km dari sana. Joel dan Ellie pun bercanda-canda sembari berjalan menyusuri bukit. Hingga akhirnya Wyoming terlihat dari kejauhan. Sebelum lanjut jalan, Ellie pun sempat terdiam sejenak. Dan dengan tatapan sedih, Ellie menceritakan kisah pembunuhan pertamanya. Dan ternyata, ia terpaksa menembak soibnya Riley yang telah berubah menjadi zombie selepas insiden mereka tergigit zombie nolep di dalam mall. Tak berhenti di situ, Ellie pun bertanya apakah Joel benar-benar jujur tentang semua yang terjadi di markas Firefly. Itu benar adanya, dan dengan yakinnya, supaya Ellie tak semakin bersedih, Joel pun tetap berbohong dan berkata, kalau semua yang dia ceritakan tentang markas Firefly merupakan kebenaran. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Inilah akhir kisah Joel dan Ellie di season pertama, guys. Kita nantikan saja season keduanya di tahun depan, di mana Ellie sudah beranjak dewasa. Terima kasih untuk kalian semua penonton setia Great Movie ID yang telah menonton episode ini dari episode pertama sampai yang terakhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.